Hai, kembali lagi bersama aku Ragil. Uh, di kesempatan kali ini kita bakal ngebuat penampang melintang, koridor jalan, dan juga galian timbunan, serta perspektif pengemudi. Setelah kita mendapatkan alignment vertikal, selanjutnya kita akan membuat penampang melintang. Caranya adalah di home, klik assembly, create assembly. Terus untuk namanya kita bisa ganti menjadi penampang melintang. Terus untuk tipenya, karena kita dua tak terbagi, kita bisa pilih undivided. Kita okekan. Selanjutnya kita taruh di tempat sembarang. Kita bisa membuat atau mengassign penampang melintang. Caranya klik tool palette di kiri atas. Terus pertama kita cari jalannya. Kita bisa menggunakan lens super elevation. Kita bisa ganti side-nya, terus lebar jalannya. Untuk kemiringan didiamkan -2, terus super elevation kita menggunakan right lane inside. Kita klik di lingkaran warna merah. Begitu juga sebaliknya yang kiri, lebarnya 3,5. Terus use super elevation design, ini kita ganti left inside. Kita klik di warna merah juga. Selanjutnya kita akan mendefinisikan bahu, di mana di sini bahunya saya menggunakan shoulder extend all. Terus untuk side-nya dari kiri dulu, dari kanan dulu. Untuk shoulder-nya lebarnya kita gunakan 0,5. Untuk use super elevation design-nya kita menggunakan right outside shoulder. Terus untuk kemiringannya kita gunakan 6%. Untuk daylight-nya kita gunakan 0:1. Selanjutnya kita definisikan atau kita tempatkan di lingkaran merah. Begitu pula untuk sisi lainnya. Jika sudah, kita akan membuat batas pengaman. Itu di curbs, di urban curb gutter. Untuk parameternya yang bisa diubah, itu set-nya kita sesuaikan. Terus untuk subbase-nya kita nolkan saja. Untuk parameter lainnya bisa didiamkan. Untuk sisi satunya juga demikian. Kita ganti. Jika sudah, kita akan membuat trotoar, di mana untuk trotoar itu urban sidewalk. Terus untuk parameternya kita bisa ganti right 0, sidewalk-nya kita gunakan 0,5 sesuai desain. Terus untuk slope-nya kita ganti jadi 0,0. Kita definisikan. Selanjutnya untuk satunya di kiri. Jika sudah, sekarang kita mendefinisikan untuk drainasenya. Untuk drainasenya kedalamannya kita gunakan 0,5.
Terus untuk lebarnya kita gunakan 0,3. Untuk side slope-nya kita gunakan 0:1. Terus untuk left extend-nya kita ganti jadi 0 saja. Untuk back-nya kita 0,5. Terus untuk ini kita ganti 0:1. Selanjutnya ini ditukar. Sorry. Ini 0, 0,1, 0,5. Oke. Teman-teman bisa mengikuti settingan berikut. Untuk parameternya, selanjutnya kita tempatkan di bawah si trotoarnya. Jika sudah, kita akan mengassign daylight. Gunakan yang general saja. Untuk parameter yang bisa diganti, cukup untuk side-nya aja, kanan atau kirinya. Baik, jika sudah, kita akan mendefinisikan koridor. Caranya, klik koridor. Habis itu untuk namanya kita ganti koridor 1. Alignment kita gunakan alternatif 1. Dengan profile kita gunakan alignment vertikal. Terus untuk SMD kita gunakan menampang melintang. Dan untuk target surface kita gunakan kontur 1. Kita mencet OK saja. Rebuild the koridor. Berikut merupakan koridor penampang kita. Baik, jika sudah, kita akan mendefinisikan koridor yang telah kita buat. Caranya kita klik koridor, koridor surface, terus untuk tampilan ini kita klik yang di kiri, baru kita klik add, terus untuk add as breakline kita cek. Selanjutnya kita masuk ke boundaries, kita klik kanan, add automatically, pilih daylight. Terus kita apply, kita rebuild di koridor, lalu kita oke-kan. Jika sudah, kita akan membuat surface baru. Caranya sama. Kita klik surface, klik kanan, create surface. Untuk namanya kita ganti jadi kontur 2. Lalu kita oke-kan saja. Sudah terlihat di kiri di prospektor. Kita klik tanda tambah, definition. Terus untuk edit, kita klik kanan, paste surface. Kita paste, kita mengacu pada kontur 1. Jika sudah, kita pergi ke boundaries, kita add. Untuk type kita ganti jadi height, kita klik OK. Terus untuk add surface, kita bisa klik S dan enter. Jika sudah, kita akan mengacu ke koridor yang telah kita definisikan sebelumnya. Jika sudah, kontur 1 bisa di hide dengan cara klik kanan pada kontur 1, surface properties. Terus untuk surface style-nya kita ganti no display. Jadi yang terlihat hanya surface 2. Jika sudah, kita bisa mendefinisikan material. Caranya ke analyze, terus ke compute material. Sebelum ke compute material, kita bisa membuat SL collection. Create sample line di sini, sample line, terus kita enter. Pastikan alternatif 1. Untuk style-nya kita ganti jadi finish ground.
lalu kita klik OK. Selanjutnya kita memilih ini untuk by range of station. Untuk station mana yang mau kita tampilin. Di sini kembali lagi tergantung selera. Sini saya mau centang semua, centang hanya 2. Selanjutnya untuk jarak kita gunakan 50-50 saja per 50 meter. Selanjutnya kita OK. Bisa klik enter. Jika sudah, bisa kita tampilkan. Bisa kita compute material. Alignment-nya pastikan alternatif 1, terus untuk sampel line-nya sampel line collection 1. Untuk EG kita gunakan kontur 1 dan untuk datum kita gunakan koridor 1. Jika sudah, kita bisa tampilkan untuk data-data galian dan timbunan, cara ke section views, create multiple views. Terus untuk alignment-nya pastikan alignment alternatif 1, untuk sampel line-nya as collection 1. Terus untuk section view table-nya kita add. Terus kita create section views. Kita tempatkan pada daerah Semarang. Berikut merupakan galian timbunan, tabel galian timbunan untuk jalan, lebih tepatnya tikungan alternatif yang telah kita desain. Selanjutnya kita bisa membuat report volume table, total volume table-nya kita bisa perlihatkan. Berikut merupakan total volume table-nya. Terus kita juga bisa membawa atau mereport volumenya. Klik volume report, pastikan elemennya alternatif 1 dan sampel lainnya SL collection 1. Berikut merupakan quantity-nya, volume report-nya bisa kita olah ke Excel. Selanjutnya di sini juga bisa menampilkan mass hall diagram. Bisa klik di sini di icon ini, terus alternatif dan sampel lainnya kita pastikan alternatif 1 dan SL collection 1. Kita create diagram, kita tempatkan pada Semarang. Berikut melakukan mass hall diagram. Jika sudah, di sini juga kita bisa menampilkan perspektif pengemudi. Caranya di icon drive, klik enter. Terus untuk alignment-nya pastikan alignment 1 dan profile alignment vertikal 1. Berikut merupakan jalan atau tampilan pengemudi untuk tikungan yang telah kita buat. Untuk kecepatannya bisa disesuaikan dengan kecepatan kita dan bisa kita play. Sekian untuk tutorial pembuatan tikungan, redesign tikungan SCS untuk Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, tepatnya di Kabupaten Melayu. Untuk tepatnya di Desa Melayu, Kabupaten Jemberana.